record dulu. Kemudian di chat sebuah buka buku cetak tik halaman 67 ya. Kita masih review dulu dikit, kemudian kita lanjut materinya halaman 67. Review minggu lalu. Oke. Nah, di minggu lalu kita kan udah belajar ya. Di minggu lalu kita udah belajar yaitu bagian yang ini. Nah, ini sebenarnya pelajaran teori semua ya. Ini pembelajaran tentang teori dan prakteknya hanya sedikit. Halaman 67. Nah, oke, di halaman 67 kemarin kita udah belajar ya, kalau misalnya, ini gambarnya segedein aja bentar ya. Oke, nah, oke, nah di minggu lalu saya udah bilang kalau misalnya nih, yang ini disebut sebagai apa? Ayo, ini disebut sebagai icon. Apa nih? Oke, icon. Yang ini adalah? Icon. Ini disebut sebagai tombol start. Kemudian yang ini apa nih? Quick launch icon. Kemudian yang ini, yang panjang kotak ini disebut sebagai taskbar. Nah, kemarin saya sudah tanya juga ini disebut sebagai icon atau Internet Explorer. Nah, di sini kemarin banyak banget yang salah nih. Gambarnya ini disebut sebagai apa? Wallpaper. Gimana? Masih ada? Mana nih? Ayo, minggu lalu saya sudah jelasin loh. Layar desktop, sir. Gambarnya ini disebut sebagai wallpaper. Nah, saya kan nanya gambarnya. Nah, kalau nggak percaya, kamu lihat nih di halaman 67 yang paling bawah bagian yang B. Layar desktop adalah tempat meletakkan icon, taskbar, dan berbagai elemen desktop lainnya. Gambar latar belakang desktop disebut sebagai wallpaper. Nah, saya kan nanya nih, gambarnya ini disebut sebagai apa? Ya, jawabannya adalah wallpaper. Nah, ini pembelajaran kita di minggu lalu. Oke, nah kemarin saya juga ada nanya nih, dari bagian-bagian tampilan si desktop ini, yang mana yang tidak ada di dalam handphone atau smartphone? Tombol start dengan menu sama enggak? Tombol start ini dengan menu sama enggak? Oke. Jawabannya itu adalah sama. Nah, kemudian bagian menu itu biasanya fungsinya untuk apa? Bagian menu itu biasanya fungsinya itu adalah ini ya, tombol start biasa. Kenapa berbeda? Saya sudah bilang, kalau di buku itu adalah 2007, punya se 2010. Nah, dari tampilan menu start ini muncul semua aplikasi apa aja yang ada di dalam laptop. Handphone kamu ada nggak di sini tombol untuk mencari aplikasi? Nggak ada, masa nggak ada? Nah, pasti ada ya, ada aplikasi apa aja. Misalnya nih, kayaknya nggak kelihatan deh ini apanya nih. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada, mulai dari bagian A sampai bagian Z. Nah, dan bahkan game-game pun yang ada di dalam laptop juga termasuk nih. Oke? Nah, saya mau tanya nih, kemarin di minggu lalu saya juga ada bilang, Quick Launch Icon adalah aplikasi yang sedang dibuka. Di handphone juga ada. Gimana caranya untuk melihat di handphone? Cara untuk melihat aplikasi apa aja yang kita buka nih? Adalah, oke, benar ya. Klik garis 3 paling ujung kiri itu ya, untuk melihat aplikasi apa aja yang ada pada pada handphone kita.
Nah, contohnya ini yang kayak di handphone saya ini ya, nih. Ini adalah quick launch-nya, aplikasi apa aja yang kita buka dan bisa kita tutup ya. Nah, ini mungkin hampir sama juga dengan pengguna iPhone. Ada nggak di sini pengguna iPhone atau semuanya Android? Ada yang pakai iPhone? Saya tanya nih, mana paling bagus nih, iPhone atau Android? Ayo, mana nih yang paling bagus nih? Android. Android. iPhone. Kalau Android paling bagus, kenapa harganya lebih mahal iPhone? Katanya Android paling bagus. Lebih bagus lah, Sir. Gimana? Kualitasnya lebih bagus. Oke, nah itu nanti mungkin itu nanti yang akan kita pelajarin di kelas berapa ya? Saya ngajarin itu di SMP kelas 7 kalau saya nggak salah. Oke, nah ini kita lanjut lagi. Yuk coba dibuka buku cetak tiknya halaman 68. Halaman 68. Oke, nah ini kita masuk ke bagian taskbar ya. Ini sebenarnya pelajarannya mudah banget nih. Nah, taskbar itu adalah bagian bawah layar desktop terdapat sebuah kotak panjang yang disebut sebagai taskbar. Berfungsi sebagai alat untuk membuka berbagai program yang ada pada komputer. Nah, kalau kamu perlihatkan ya, kalau kamu lihat di bagian laptop saya ini, oke, ini saya perbesar biar fokus semua ke bagian itu. Nih, di bagian bawah nih. Nah, ini ada muncul nih. Kalau yang ada garis biru ini berarti menandakan aplikasinya sedang terbuka. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah aplikasi Zoom-nya. Record Zoom tadi, misalnya saya lagi ngajar nih, ini adalah record Zoom-nya. Dan itu terbuka. Nah, kalau misalnya kegunaan taskbar ini juga untuk menyimpan beberapa aplikasi yang sering kita buka. Contohnya nih, saya lagi pengen buka si Google Chrome ini ya. Kita tinggal klik aja nih. Tanpa perlu minimize laptopnya. Tanpa perlu minimize programnya. Cukup dari sebelah kiri ini aja. Saya mau tanya dulu dari kelas 5B. Oke, silakan yang mau ke toilet. Ada yang masih belum pernah menggunakan laptop atau komputer? Ayo, jangan malu nih. Ada yang masih belum pernah Saya menggunakan? pernah laptop, Sir. Laptop. Oke, laptop pernah, komputer belum? Belum. Saya pernah pakai laptop, pakai HP, pakai komputer. Oke, pernah laptop, pernah komputer. Saya tanya ada yang masih belum pernah pegang laptop? Jarang, Sir. Saya ganti pertanyaannya, bukan cuma pegang, tapi memakai, menggunakan. Ada yang pernah menggunakan? Saya pakai semuanya. Laptop sama komputer sama nggak? Sama. Sama. Hampir sama, hampir sama. Hampir sama. Yang membuat berbeda itu apa? Perbedaan laptop sama komputer itu hanya satu. Komputer ada sesuatu di bawah monitor, Sir. Oke, perbedaan komputer dengan laptop itu adalah tidak bisa dibawa-bawa. Komputer tidak bisa dibawa-bawa, laptop bisa dibawa-bawa. Nah, itu aja perbedaannya. Mau deh nih, pelajaran kita kan menggunakan komputer ya. Nah, kalau punya saya ini punya laptop nih bisa aja nih kita pelajarin. Nah, di bagian taskbar ini tadi saya udah bilang ada berbagai macam. Ada tombol start-nya. Ini adalah tombol start. Tombol yang digunakan untuk memulai menjalankan program-program pada komputer. Yang pertama ada all program. Nah, di all program ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di laptop saya. Nah, dan ini biasanya aplikasi yang paling sering saya buka nih, ada Firefox, nih ada Zoom, File Explorer, Google Chrome, Xbox, on-screen keyboard, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kalau misalnya nih sama seperti handphone, kalau kita lagi melihat aplikasi, matanya lagi kita melihat Oke, kita tidak bisa melihat aplikasi yang ada, kita cukup mencarinya di bagian ini. Benar ya? Kita mau mencari aplikasi ya tinggal di sini aja, nggak perlu tinggal cari-cari seperti gini.
itu adalah all program. Sedangkan kalau C katanya itu adalah control panel. Nah, namanya adalah kontrol, berarti pengaturannya. Mana nih? C, control panel. Nah, contohnya nih, di bagian C ini ada nggak bacaan control panel? Kalkulator, kalender. Oke, nggak ada ya. Nah, misalnya tidak ada terdapat di bagian sini, kita tinggal cari aja di sini. Nah, kita buat gini, dia bakalan langsung muncul. Nah, control panel ini untuk membuka aplikasi pengaturan Windows seperti printer, taskbar, dan menu option lainnya. Nah, ini control panel ya. Nah, berbeda dengan laptop, dengan handphone untuk menghapus aplikasi. Kalau saya mau tanya dulu nih, untuk menghapus aplikasi di handphone gimana caranya? Tekan agak lama, habis itu pencet tanda hapus, Sir. Apanya tekan agak lama nih? Handphonenya ditekan Aplikasi yang mau dihapus, Sir. Gimana? Aplikasi yang mau dihapus ditekan agak lama, habis itu pencet tanda hapus, Sir. Oke, nah kalau misalnya saya kasih sedikit apa ya, kalau misalnya ada ditanya seperti gitu, bukan tekan agak lama, tapi ditahan, tahan aplikasinya, bukan tekan lama. Oke, boleh ya? Lebih simpel kalau misalnya kita bilang tahan lama aplikasinya, kemudian klik hapus. Oke, gampang ya? Tahan lama aplikasinya, bukan tekan. Tekan bahasa apa ya? Nah, ini berbeda dengan laptop atau komputer. Kalau komputer itu, ya nih, kalau di komputer atau laptop kita tidak bisa tekan nama, nggak ada gunanya kita tekan nama aplikasinya. Nah, cara untuk menghapusnya itu adalah kita menggunakan dari control panel nih, ada bagian program, uninstall program. Oke, nih kita klik uninstall nih. Nah, jadi di sini adalah aplikasi apa aja yang ada di laptop Sir. Dan bakalan langsung kelihatan nih berapa megabyte semuanya sampai ada yang bergiga-giga. Nah, tadi kalau misalnya nih handphone itu kapasitas penyimpanannya berapa paling besar? Ayo. 64, Sir. 64 giga. Ada lagi nggak di atasnya? 100. Ayo. Kalau untuk penyimpanan itu semuanya dikali 2. Paling kecil 32 GB, 32 kali 2 64. Habis 64 iya 128. 128 dikali 2 ayo. Nah, 256. Nah, habis 256 ke 512 habis itu 1 terabyte. Nah, untuk handphone sekarang itu penyimpanan itu mulai dari 64 GB sampai 256. Berbeda dengan laptop atau komputer. Kalau laptop itu rata-rata itu adalah 1 terabyte. Rata-rata 1 terabyte. Kemarin kita udah belajar nih. 1 terabyte berapa megabyte? Ya, 1 terabyte berapa megabyte? Satu terabyte berapa megabyte nih? Oke, 100.000. Besar banget nih. Ya, Axel salah nih. 1 terabyte adalah 1000 giga. Masa lupa nih? Ayo. Saya ngomong apa nih? Contoh nih. Ukurannya itu dari MB, habis itu GB, kemudian TB. Nah, ini yang ukuran paling kecil itu adalah MB, dan kalau 1 GB itu adalah 1000 MB. Nah, kalau 1 TB berapa MB? 100 GB. 1 MB adalah 1000 MB. Benar ya? Paham nggak? 1000 GB, Sir. 1 GB ya, 1000 GB. Astaga, saya kurang minum nih. 1 TB itu adalah 1000 GB. Nah, kalau misalnya 1 TB
Kita ubah ke MB, berapa jumlahnya? 1 TB kita ubah. 100.000 MB. Ayo. 1 juta. 1 juta. Wow. Jadi di sini nanti kamu cari sendiri aja deh. Jawabannya itu berapa ya? Ini salah ya. 1 GB itu 1000 MB. 1 TB itu adalah 1000 GB. Nah, kalau 1 terabyte adalah 10.000 MB. Oke, nah ini ada aplikasi yang ada pada control panel yang ada aplikasi di dalam laptop dan di sini kita bakalan ketahuan nih, inilah perbedaan antara handphone dengan laptop. Perbedaannya kalau di handphone itu kita nggak tahu kapan aplikasinya diinstal. Nah, ini aplikasinya diinstal di 2021 dan memakan 341 MB. Nah, ini ada bahkan yang sampai 2020 nih. 2020 dan ini 2017. Gimana? Nah, ini jadi bakalan langsung ketahuan berbeda dengan handphone. Nah, sampai di sini nih. Ada yang mau ditanyain nggak nih tentang all program, control panel? Semuanya ada di dalam buku cetak. Kalau search program and file, ini tadi sudah kita bahas, untuk mencari aplikasi atau dokumen yang ada di dalam laptop atau komputer kita. Oke, nah ini jadi bahas. Oke, silakan. Oke. Nah, kalau yang ini tadi yang udah kita bahas, ini adalah dan sudah jelasin. Quick Launch Icon nih. Aplikasi apa yang paling sering kita buka, kita boleh membuatnya. Kalau misalnya aplikasinya ini ditambahin, boleh nggak, Boleh. Ada yang bisa jawab sama saya, gimana cara untuk menambahin aplikasi pada ini? Nah, semua kan handphone kita kan ada tampilan menu ya, tampilan menu dan ada aplikasi apa aja yang paling sering kita buka. Contohnya nih, yang sering kita buka itu biasanya langsung di layar desktop kita, nggak perlu di dalam folder. Sama seperti di laptop, kita tinggal untuk memindahkannya, klik ini, tahan dan tambah ke sini. Nah, dan ini tidak bisa, kenapa tidak bisa? Karena aplikasinya sedang kita buka. Oke. Nah, sampai di sini nih, bagian C. Saya nggak usah jelasin, semuanya ada di buku. Ada yang mau ditanyain sama saya nggak? Toilet? Boleh. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak nih sama saya tentang pelajaran kita? Sebenarnya ini bab 6 kita udah selesai. Saya udah jelasin semuanya nih. Serius, saya udah jelasin nih. Bab 6 saya udah jelasin tentang mengubah tampilan desktop juga, taskbar, icon juga nih. Untuk icon kayaknya nggak perlu saya jelasin ya. Saya udah jelasin kalau misalnya icon itu adalah sangat penting untuk kehidupan kita nih. Nah, contohnya ini ya, jendela Windows juga sama nih. Kalau saya tanya nih, ini jendela Windows, gimana cara untuk memperbesar jendelanya? Mau tanya? Ya, boleh. Ayo, jendela Windows. Coba kamu perhatikan di halaman F. 71. Halaman 71 bagian F, jendela Windows merupakan salah satu elemen terpenting dari sistem operasi Windows. Nah, ini kalau misalnya kamu lihat ukurannya terlalu kecil. Untuk memperbesarnya, ya kamu cukup membuat tanda panahnya berubah nih. Tanda panahnya berubah seperti gini. Ya udah nih, ini untuk memperbesarnya sesuai keinginan kamu. Nah, atau mau langsung diperbesar gini juga boleh. Nah, yang bisa jawab saya kasih plus nilai nih. Kalau gini, ada yang bisa tahu gimana cara untuk membagi layarnya gini? Nah, ini layarnya kita bagi nih. Jendela Windows-nya kita bagi menjadi 2. Jika misalnya contoh nih,
kamu lagi ujian nih, kamu lagi ujian. Satu pakai Google Form untuk ujian, satu lagi dari catatan kamu lihat, kamu ketik. Untuk membagi layarnya, ada yang tahu gimana caranya? Cara membagi jendela Windows. Yang pakai laptop nih. Ada yang tahu gimana membagi layarnya seperti gini? Ayo. Gimana install game? Sangat tahu. Oke, gimana nih? Nah, temannya nanya nih, gimana install game di laptop? Di laptopku kenapa nggak bisa download game? Nah itu sebenarnya untuk install game itu lebih berbahaya daripada di handphone. Kenapa saya bilang begitu? Biasanya kalau misalnya kita menginstal sesuatu di dalam laptop itu cukup berbahaya. Kenapa? Banyak virusnya. Oke, berbeda dengan handphone. Kalau di handphone itu kalau kita ingin mendownload aplikasi, namanya itu adalah Play Store. Benar ya? Semua pernah pakai Play Store? Pernah ya? Nah, kalau dari Play Store itu aplikasinya udah wajib aman 100%. Tidak ada yang namanya itu adalah virus dan lain sebagainya. Berbeda dengan laptop, kalau misalnya nih, oke, misalnya nih, kalau download Play Store di laptop bisa nggak? Jawabannya tidak bisa. Karena kan Play Store itu untuk handphone ya. Nah, ini kan kita lagi membahas tentang aplikasi juga, makanya saya bahas juga nih. Contohnya nih, kamu ingin download aplikasi yang namanya itu adalah Zoom. Nah, saya kasih trik ya. Kalau misalnya kamu ingin mendownload aplikasi Zoom, lari atau cari aplikasi yang judulnya itu adalah Zoom seperti gini. Websitenya nih sama dengan yang ingin dibuka. Paham susah? Nah, kamu ingin download Zoom, aplikasi websitenya itu harus Zoom juga. Jangan cari yang misalnya berbeda dengan seperti yang lainnya. Kenapa begitu? Karena itu bakalan biasanya nih banyak virus-virus yang akan menyerang kalau misalnya kita download aplikasinya secara bajakan. Oke. Saya download begitu juga, oke. Jadi contohnya nih, mau apapun kamu download, mau game, contohnya game sekarang, apa nih? Oke, itu nanti kamu cari sendiri nih. Kamu pelajarin masing-masing aja. Saya nggak mau kasih tahu trik and triknya nih. Nanti kamu jadi nggak belajar. Nah, jadi yang perlu kamu ingat itu ya seperti saya bilang, jika ingin mendownload sesuatu di dalam laptop atau komputer, perhatikan alamat websitenya. Kamu download Zoom, masa alamat websitenya bukan Zoom? Paham ya? Kamu ingin download contohnya game Roblox, ya cari alamatnya itu adalah si Roblox-nya, jangan yang lain. Oke? Paham ya? Untuk aplikasi tentang icon, semuanya paham? Paham, Sir. Paham. Jendela Windows juga paham ya, kita nggak perlu baca. Untuk memperbesar aplikasi cukup ubah gini, klik tahan, toilet, boleh. Oke, nih klik tahan dan geser nih, untuk memperbesarnya nih. Nah, ini ada minimize, ada maximize, ada close. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanya sama saya nggak nih? Tidak, yakin tidak. Nah, siapa di sini yang pakai laptop dari Zoom-nya? Kayak Zoom yang pakai laptop siapa? David, Jesslyn. Oke, David nggak aktifin kamera nih. Kita pilih Jesslyn ya. Coba Jesslyn, kamu share screen ya. Saya buat. Oke. Jesslyn share screen. Kemudian, ya coba di share screen. Cari yang namanya itu, oke. Tampilannya ya. Nah, ini tampilannya. Kalau kamu yang share screen nggak nampak sama saya, yang mana taskbarnya ya. Nah, kita coba dilihat. Oke, ini taskbarnya. Jesslyn, bisa nggak taskbarnya ini kamu pindahin ke kanan? Coba dilihat di halaman 69. Coba semua fokus di halaman 69. Ya, dibuka dulu bukunya. Halaman 69. Kamu lihat langkah kerjanya.
mengubah tampilan taskbarnya. Gimana caranya? Yaitu nomor 2, untuk memindahkan taskbar, letakkan pointer mouse pada taskbar. Banyak sekali yang ngomong gini sama saya. Sah, kenapa tampilan taskbarnya itu selalu di bawah? Nggak boleh dibuat di atas, atau di kanan, atau di kiri. Nah, cara untuk membuat ini, kamu klik tahan, geser. Coba ditahan, geser di taskbarnya. Paham nggak maksud saya? Iya, klik tahan, geser ke kanan. Bisa nggak? Klik tahan, geser. Klik kanan geser, Sir. Ya, klik kiri, tahan dan geser. Klik kiri pada mouse, tahan dan geser. Bisa nggak? Oke, David, bisa nggak David? Oke, nah ini yang mau saya bilang ya. Oke, ini stop ya partisipannya. Nah, di sini mungkin kita akan belajar share nih. Ini ya. Nah, kalau di buku katanya klik tahan geser dan pindahkan ke kanan. Nih, ini nggak bisa saya pindahin ke sini. Cara untuk memindahkannya, pertama klik kanan. Nah, ini lock taskbar-nya kamu matikan. Lock taskbar-nya supaya tidak dikunci. Kamu matikan. Habis itu kamu boleh tarik ini taskbar-nya, kamu pindahin sesuai keinginan kamu. Berpindah ya. Nah, karena apa tidak bisa? Karena awalnya tadi kita kunci taskbar-nya. Nah, jadi di sini kita mau pindahin, mau ke kanan, ke kiri boleh, kanan boleh, atas bisa nggak, Sa? Bisa. Atas juga bisa nih. Ke tengah tidak bisa dong, itu namanya mengganggu nih, hanya bisa kiri, kanan, atas, bawah. Oke, nah cara untuk matikannya lagi supaya berpindah-pindah gimana supaya tidak pindah-pindah? Itu juga sama. Klik kanan, dikunci kembali. Nah, ini lock the taskbar-nya kamu kunci. Baru dia tidak bisa dipindahin. Oke, ya coba dipraktikum nih. Ayo, siapa nih yang mau praktikum nih? Ya, David, coba dipraktikum David. Davitra. Oke. Nah, saya nanti boleh coba sana. Itu locknya dimatiin. Iya. Kemudian coba kamu pindahin ke kanan. Ini kayaknya nge-lag nih. Ya, coba pindahin ke kanan nih. David kayaknya nge-lag nih. Mati layarnya. Bisa nggak? Mana nih layarnya? Oke, bisa ya. Nah, gampang banget ya. Jadi di situ coba diambil yuk pensilnya. Dibuat di bawah gambar halaman 69. Di bawah gambar halaman 69 kamu buat untuk memindahkannya, matikan locknya. Oke. Nah, ingat ya, kalau di buku katanya untuk memindahkan cukup klik kiri pada mouse. Padahal kita harus matikan dulu. Jadi di sini dibuat di bawah bukunya itu adalah saya buat di sini aja ya. Lock taskbar. Oke. Dihilangkan checklistnya. Oke, lock taskbar-nya dihilangkan checklistnya, baru kita bisa memindahkan taskbar-nya. Saya nanti boleh coba, boleh. Nah, jadi cara untuk menggantinya itu sama tadi, seperti saya bilang, klik kanan dulu, lock taskbar-nya dimatikan. Nah, baru mau ini lagi, ini lagi saya coba di laptop saya, tapi kok lock taskbar-nya, checklist-nya udah saya hilangkan, tapi nggak bisa dipindahin, Sir. Nggak bisa dipindahin, maksudnya nggak bisa dipindahin, dia nakal ya, nggak mau pindahinnya. Nah, cara untuk pindahinnya tadi saya sudah kasih tahu loh. Tahan, klik kiri pada mouse ditahan, kemudian digeser. Tahan dan geser. Ibaratnya gini nih, kalau misalnya kita mau mindahin barang, cukup nggak kalau misalnya kita pegang tiba-tiba bergeser?
Enggak ya, kita harus geserin sendiri gitu. Jadi kita harus tahan taskbarnya, kemudian digeser. Nah, kenapa temannya bisa, Excel nggak bisa nih? Yang hadir saat ini ada 24. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyain sama saya, bagaimana cara untuk menggunakan tampilan desktopnya? Kalau kamu perhatikan, ini dari tadi saya sudah jelasin ya. Jadi kita lompatin pelajaran kita, gimana modifikasi jendela Windows, elemen dasar jendela Windows juga sama. Oke, dan sampai ada yang mau ditanyain sama saya nggak? Mau tentang apapun itu, berhubung kita lagi bahas. Ayo, ada yang mau dibahas? Nggak ada. Nggak ada, Sir. Oke, nah kalau tidak ada, kita sampai di sini dulu nih. Kita sampai di sini dulu, kita berjumpa di minggu depan. Minggu depan kita bakalan lanjut di bab 7 ya. Kita lanjut di bab 7, jadi sampai di sini dulu, kita berjumpa minggu depan. Dan di sini kita nanti bakalan praktikum. Saya coba nanti untuk di minggu depan, yang masuk PTMT siapa? Kamu lagi? Yang ini lagi atau ada gelombang kedua? Oke, Selin gelombang 2 ya. Kemudian ada lagi. Bisa ya, sekali ya. Oke, Jason ya. Nah, saya coba nanti tanya apakah boleh pakai lab komputer atau tidak. Nah, sampai sini dulu kita jumpa di minggu depan dan bye-bye. Bye, Sir.